Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan teman-teman, sahabat, keluarga, dimanapun berada, terutama rekan-rekan, sahabat, keluarga yang berada di Lombok Tengah, bahwa mulai hari ini tinggal 19 hari lagi, bahkan 18 hari lagi kita akan memilih pemimpin kita di Lombok Tengah dalam pesta demokrasi secara serentak yang diadakan di seluruh Indonesia, termasuk Lombok Tengah. Sebagai bahan pemikiran kita bersama bahwa dalam menentukan pilihan kita dalam 5 tahun ke depan untuk mengangkat seorang pemimpin, maka semua tim sukses, semua relawan yang berada di garis depan agar mengajak masyarakat secara bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita mengajak orang untuk memilih seorang pemimpin, misalnya calon A, karena kita punya ada 5 calon pemimpin di Lombok Tengah. Salah satu misalnya kita mengajak orang untuk memilih calon A. Dasarnya kita untuk mengajak orang untuk memilih calon A misalnya, itu harus jelaskan sama mereka, sama masyarakat bahwa inilah pilihan yang terbaik, tetapi tidak dengan menjatuhkan calon yang lain. Kalau perlu jelaskan semua 5 calon itu, kalau si A ini, si B ini, si C ini, si D dan seterusnya itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Jangan disembunyikan. Nanti biasanya kalau kita selalu menunjukkan bahwa calon kita saja yang baik, kita sembunyikan kejelekannya, lalu calon lain itu kita hanya menunjukkan kejelekannya saja, kebaikannya kita sembunyikan, maka ini kita sudah mengajak orang banyak itu untuk memfitnah orang banyak. Tidak baiklah kalau kita meraih hati rakyat itu hanya dengan jalan yang memfitnah atau menjatuhkan calon lain. Nah, karena apa? Ketika nanti terpilih calon yang kita ajak masyarakat itu untuk memilih, nah lalu di saat dia memimpin, jangankan mereka yang kita ajak misalnya kecewa, kita sendiri pun yang mengajak itu juga ikut kecewa. Nah ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita sendiri juga yang menjadi garis depan mengajak orang untuk memilih lalu sama-sama kecewa. Nah, itu saya kira kurang bagus. Makanya masyarakat juga yang diajak harus mempertimbangkan segala aspek. Kenapa tim ini bilang begini, kenapa tim ini bilang begitu. Jangan hanya sekedar diajak. Kalau dia bermain dengan materi, uang dan lain sebagainya, itu hak dia. Tetapi soal mencoblos atau memilih pemimpin itu soal lain. Kenapa? Karena seandainya sekarang kita punya suara yang kita ajak itu 50 orang, lalu kita bagi-bagi uang misalnya masing-masing 50.000 lah. Nah, nanti kalau misalnya pemimpin yang kita suruh pilih itu kita tidak kenal, kita tidak tahu rekam jejaknya, lalu tidak jadi. Kenapa dia akan hanya dapat yang 50.000 itu selama 5 tahun? Kita mau minta sesuatu dari calon lain yang jadi, ya otomatis segan, tidak enak dan lain sebagainya. Jadi ini sekarang untuk memilih pemimpin. Tidak usah dengan orang-orang kalau menjatuhkan calon misalnya, padahal nyata-nyata dia bisa berbuat baik, itu saya kira kita punya hati nurani. Pakailah cara-cara yang sopan, cara yang santun dalam memilih pemimpin. Tidak perlu kita diajak-ajak atau dipermainkan ini itu dicerita gini. Ini soal apa namanya Lombok Tengah, bukan soal seorang relawan misalnya. Jadi silahkan teman-teman ajaklah orang sebanyak-banyaknya untuk memilih, meraih
suara kepada calon yang saudara usung dengan sopan, dengan santun, tidak dengan memfitnah, tidak dengan menjatuhkan calon lain, dan bertanggung jawab apabila dia jadi calon yang saudara-saudara usung. Itu kembali lagi ke masyarakat yang diajak tadi, layani dia, sejahterakan dia. Jangan sampai kita juga tidak bertanggung jawab sebagai garis depan. Ini tujuannya sebenarnya memiliki tim sukses, bukan sekedar sukses untuk menjadikan seorang pemimpin itu, tidak, tapi ini begitu dia sukses, kita punya peluang untuk dilayani dan lain sebagainya. Dan ingat, kalaupun kelompok kita yang mendukung dan sukses, itu juga nanti semua masyarakat Lombok Tengah harus dilayani, mau milih atau tidak itu juga harus dilayani. Bukan berarti bagi mereka yang memilih itu yang harus menjadi ikut berkuasa, ini tidak boleh. Jadi kita mengusung calon itu dengan tujuan bahwa Lombok Tengah ini harus kita perbaiki, kita bangun, kita sejahterakan masyarakat, jangan sampai kemiskinan terus-menerus misalnya tidak dihiraukan. Ya, harus punya tujuan besar. Jangan hanya sekedar, oh ini loh calon saya, ini yang akan menang, itu ndak boleh. Harus ada kriteria-kriteria, apa dasarnya dia kita dukung yang itu, apa kehebatannya, apakah kita hanya kenal dia begitu dia nyalon saja. Ini kan perlu banyak pertimbangan. Ingat bahwa kemajuan Lombok Tengah ini luar biasa. Jangan sampai tidak dilanjutkan, jangan sampai terbengkalai, karena untuk NTB pintu gerbangnya adalah Lombok Tengah. Ada bandara internasional di situ, ada Poltekpar, ada objek wisata yang dominan di Lombok Tengah. Kita punya pantai yang luas mulai dari Selong Belanak sampai Gropok. Kemudian di utara kita punya Ayu Buka, ada Benang Kelambu, ada Geopark Rinjani misalnya. Itu semua harus dipikirkan. Jadi istilahnya kalau Lombok Tengah itu ada 3 bagian. Di utara itu gunung yang bisa membasahi lahan pertanian yang ada di tengah. Kemudian di selatan itu adalah para petani, nelayan, dan pariwisata yang menjadi konsumsi daripada hasil pertanian yang ada di bagian tengah. Jadi kalau istilah Tunjung Tilah itu, itu yang memang sudah sangat harus digerakkan. Itu Aik Meneng, Tunjung Tilah, Empat Bau. Itu. Jadi memang itu sekedar slogan, tapi kalau dilaksanakan dengan baik saya kira pastilah akan jalan. Kita hanya berharap kepada calon bupati yang akan terpilih nanti untuk sama-sama kita berjuang, kita makmurkan masjid untuk agama kita bangun pondok-pondok pesantren, majukan dia, kita gerakkan koperasi, UMKM dan IKM. Kemudian kita bantu para tenaga kerja dengan segala macam lowongan-lowongan yang bisa kita buka. Kemudian para pedagang-pedagang kecil menengah ini kita harus bantu permodalan dengan segala macam cara. Tetapi juga kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah itu haruslah tertata dengan rapi. Karena kalau tidak ada kerjasama juga antara pemerintah dengan masyarakat, saya kira tidak akan gayung bersambut. Ini kadang-kadang kendala kita juga. Pemerintah sudah berupaya untuk memajukan masyarakat, kadang-kadang masyarakat tidak mengerti apa yang dia harus kembangkan karena mungkin kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan lain sebagainya. Nanti kita berharaplah pada calon bupati yang terpilih untuk membangun semua komunikasi, semua lini untuk kita sama-sama memajukan Lombok Tengah. Kita ketemu di tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Ayo kita coblos pemimpin yang amanah. Jangan sampai kita mencoblos hanya karena uang,
karena uang itu tidak mungkin akan banyak, karena kita harus dipimpin selama 5 tahun ke depan supaya pemimpin yang akan terpilih nanti bisa bekerja dengan baik tanpa memikirkan utang hanya karena dia membayar pemilih. Saya kira